ruang penjara. Nah, ini penjaranya. Ini Jadi yang mana ini panjangnya dulunya kurang lebih ya sekitar 400 meter kurang lebih. Sana. Ya, 400 karena meter. buntu itulah kuburan masak. Ini Bisa ini dapur, maksud dapur bukan dapur tempat masak. Ini hanya sebagai trik atau tipuan oleh Jepang. Jadi kalau seandainya sekutu masuk ke dalam, mereka kira ini tempat masak, padahal bukan. Di sebelahnya adalah ruang pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita sudah di tempat wisata panorama Bukit Tinggi. Sekarang ini kita mau masuk ke lubang Jepang Bukit Tinggi. Nanti akan dijelasin pemandunya apa-apa ada di dalam dan berapa luasnya untuk mengenai semuanya, dan kita akan masuk ke sana teman-teman. Ikutin kita terus dan kita akan kita akan beritahu ke teman-teman semua mengenai di dalam tempat. Oke. Dan sekarang kita akan melihat poin-poin di atas dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini lagi ramai pengunjung teman-teman, padahal ini hari Selasa ya. Hari Rabu nih ya. Hari Rabu ya, hari Rabu. Itu lagi dijelasin sama pemandunya, jadi kita tidak boleh masuk sembarangan teman-teman karena jauh. Kita nggak tahu apa-apa aja di dalam. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ya, mau masuk lubang Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita mau masuk. Oke, saya ulangin lagi. Jadi lubang Jepang ini dibangun tahun 1942 sampai 1945, 3 tahun namanya. Ya. Jadi yang bangun lubang Jepang bukan itu asli orang Bukit Tinggi atau orang Agam. Yang bikin adalah Rusa namanya, yang diambil dari orang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu di dalamnya. Jadi yang mana ini yang kita lihat sekarang tidak asli lagi. Oh, nggak asli lagi nih ya? Masih baru oleh pemerintah daerah kurang lebih sekitar 12 tahunan. Yang mana aslinya terbuat di tanah cadas. Coba nanti kakak nggak usah khawatir, kita bisa lihat aslinya di bawah sana. Oh iya. Jadi ini lubang Jepang yang mana panjangnya ada 1 kilo 470 meter total keseluruhan. Kita menempuh berapa lama nih sampai keluar nanti? Iya. Jadi yang kita jalanin hanya 400 meter saja. Oke. Makan waktu 15 sampai 20 menit. Ya, yang 400 meter ya? Ya. Jadi ini dulu nggak ada lampu. Jadi dulu cara Jepang masuk itu pakai obor dulunya. Ya, Ya. pakai obor bambu itulah ya. Yang mana juga Karena udah ada dulu lampunya itu, tujuan teman-teman. Jepang dulu mereka mau bikin kota bawah tanah di Bukit Tinggi. Karena tahun 1945 Jepang diserbu oleh sekutu. Nah, makanya Jepang gagal buat bikin kota bawah tanah di Bukit Tinggi. Jadi kalau panjang total keseluruhan yang ada di kota Bukit Tinggi ada 4 kilo semuanya kak. Jadi yang 2,5 kilo itu kurang lebih itu posisinya ada di bawah Jam Gadang, di samping Hotel Dehri sama Benteng Tiarga gitu. Ini berapa tangga nih? Tangga ini ada jumlahnya 132. Nah, jadi kita teman-teman turun nih, menurunin tangga 132 Ya. tangga. Jadi maksud peredam suara apabila ada para pekejar Musa yang disisa di terong sini, jadi gotong lain nggak ada gemanya. Ayo kak, jadi kita teriak sekencang apapun nggak bergema gitu. Coba kakak teriak satu orang kak, teriak kak. Teriak sih. Coba teriak. Itu belum Halo. teriak. Ini teriak. Wow! Makanya kalau kita masuk di lubang Jepang ini, makanya bentar ya kak. Jadi teman-teman, saya informasikan lagi di sini. Ini tadi seberapa tangga tadi? 132 tangga teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam ini cuma 400 meter. Menempuh waktu 15 sampai 20 menit. Jadi ini tadi totalnya ada 1 kilometer. 1 kilometer Sudah berapa? sih Raju tunggu deh di bawah. 1 kilometer berapa tadi ini? Jauhnya? Oh, panjangnya 1 kilo 470 meter. 1 kilo 470 meter ya teman-teman. Jadi kita ke bawah hanya untuk 400 meter. Oke, kita lanjutin dijelasin sama oleh Bang Billy. Iya teman-teman, nanti ini kan kita turun nih. Jadi keluarnya kita tidak dari sini, nanti tembusnya ke Ngarai itu ya. Karena kakak dipandu soalnya. Nah, kalau kita dipandu kita ada jalur alternatif. Kecuali kita nggak dipandu, mungkin balik lagi ke sini gitu.
teman-teman, sekali lagi saya informasikan bagi teman-teman, bagi siapa yang kesini, saran saya harus dipandu, karena apalagi pendatang yang belum pernah kesini, jangan sembarangan masuk ke sini karena kita tidak tahu nanti arah-arahnya ya Bang Willy ya. Iya betul Kak. Takutnya kita kesasar atau gimana, bagusan kita nggak apa-apa mengeluarkan jasa, biaya jasa untuk pekerja-pekerja di sini yang pemandu, dan kita aman. Oke, lanjut Bang Willy. Ya, jadi ini kalau asli lubang Jepang itu 30 meter. Kasih orang dan lihat Pak, kasih Bapak tuh lihat. Enggak, kami masuk ke sini aja mau. Oh iya. Oh. Jadi kalau aslinya dulunya dari ujung itu ke atas 30 meter ke ujung itu hanya sebesar bang mobil. Kenapa dibikin kecil oleh Jepang? Itu tujuannya agar sekutu tidak gampang leluasa dalam sini. Jadi makanya selama 3 tahun pembuatan lubang Jepang itu warga setempat tidak mengetahui. Kalau dulu tahun 40-an tidak ada orang Bukit Tinggi ini, tidak banyak. Semua masih hutan belantara dulunya. Yang ada dulu hanya bangunan dulu. Itulah orang agam yang punya. Makanya dibilang orang Bukit Tinggi ini punya orang agam dulunya. Karena di sini sudah dijadikan kota Madia, makanya di sinilah orang sedikit rame. Kalau di agam juga rame. Tapi yang terlalu ramai di ya. Bukit Tinggi ini ya. Dan juga ini dulu tidak ada anak tangga. Jadi dulu cara Jepang masuk merayap ke bawah. Kita lanjut. Kita lanjut teman-teman. Alhamdulillah kita dapat penjelasan dari Bang Willy, petugas yang ada di tempat wisata. Jadi yang mana kalau ketinggian di atas Kak itu ada sekitar 40 meter. Ini asli nih? Ya, Oh, belum ini. lagi Kak, ini masih asli Hah? cadas, belum lagi. Oh, belum ya? Jadi kalau ketinggian ke atas itu ada sekitar 40 meter. Itu posisi kita sekarang sudah di luar taman panorama. Jadi ini lampu ini Kak, kadang dia tidak seutuhnya awet lama karena tanah cadas ini dia lembab Kak. Oh, berarti awet nih lampunya ini nih. Ya, enggak Kak, paling lama bulanan ini Kak. Oh, bulanan jadi ganti terus ya. Namanya batu cadas, batu campur Oh, pasir. ini batu cadas. Nah. Nih teman-teman, ruang amunisi. Jadi Nah, yang ini ada mana ruang asli amunisi. lubang Jepang rata-rata semua segini tingginya. Kenapa dibikin rendah oleh Jepang? Itu tujuannya agar sekutu tidak gampang leluasa dalam sini. Jadi waktu pemerintahan zaman Jepang dulu musuhnya adalah sekutu yang berasal dari Inggris, Belanda, atau Jerman. Apabila sekutu masuk ke dalam, mereka tidak akan bisa leluasa dalam sini karena mereka punya postur tubuh yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Karena orang Jepang juga pendek-pendek dulunya. Jadi ini ke sana tuh berapa meter nih? Berapa Itu jauh? kurang lebih ada sekitar 70 meter Kak. 70 Jadi meter. dia saling teman-teman. tembus-menembus semuanya. Iya. Makanya kalau kita masuk lubang Jepang kita pakai jalur utama saja agar tidak memakan waktu gitu. Ini berarti asli ya? Ya ini aslinya Kak. Ini aslinya ya. Ini tanah nih teman-teman, Ya, ini asli. Jadi batu cadas, batu Batu campur cadas pasir. ya. Yang Jadi ini dari yang sebelah kanan saya ini sampai ujung sana itu ada 6 terowongan. Inilah digunakan Jepang dulu tempat penyimpanan senjata dulu amunisinya. Iya, amunisi. Jadi untuk sementara ditaruh di atas, ada museum di atas. Nah, jadi beda-beda figur lepean yang terbuat dari bambu itu udah pada lapuk semua gitu kan. Jadi nggak ada yang tersisa Ya, lagi nggak ya. ada. Jadi karena mereka dari bambu semuanya udah pada lapuk, yang awet itulah amunisi saja gitu. Amunisi itu yang di atas ya. Iya. Oke teman-teman, kita next, ayo kita lanjut. Ini udah pakai keramik ya. Ya, jadi sebelah kanan saya ini ruang amunisi juga ini Kak. Ini. Ya, Ini ruang cuman ini amunisi hanya juga. rencana Pemda di sini dulunya rencana mau bikin mini teater, jadi semacam dokumenter Kalimantan sini. Cuman tahap pengerjaannya enggak Belum selesai ya. belum selesai. Belum berlanjut. Lanjut. Jadi sebelah kiri saya ini adalah pintu ventilasi yang nembus ke jurang Arsiano. Jadi Oh, itu ada apa ya? Itu ada Arsiano pintu itu pengarai, kurang lebih teman-teman. kedalamannya ada sekitar 70 meter Kak ke bawah Kak. Ini asli ya, masih Iya, ini asli. aslinya, Kak. Ini berarti jalan untuk apa ya? Jalan Iya. tembus ya. Betul, Oke, Kak. next agak gelap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelah kanan ini ruang amunisi juga ini. Ini Sampai ruang di amunisi. sana. Ada 6. Ada 6 ya, ada 6 ruangan ruang amunisi. Coba teman-teman bisa kita bayangkan ini bagaimana masyarakat, saudara-saudara kita, ini ruang amunisi yang mengerjakan ini ya, zaman dulu ya. Terowongan bawah tanah 1 kilometer 400 1 kilo 400 meter, lebih kurang 1 lebih. kilo 470. Ada 6.
nggak dikasih makan ya kan? Iya. Kalau zaman dulu, Hah? Tapi disuruh kerja. Disuruh kerja. Ini ada 6, ini terakhir ya. Iya. Ini terakhir. Ini seperti ini kita duduk teman-teman di perjalanan kita sampai Nah, kita stop di sini. kita stop di Jadi sini. yang mana posisi kita sekarang ada di tengah-tengah atau di sentral lubang Jepang. Dari ujung sana sampai ujung sana itu ada 15 lagi terowongan. Yang Di mana- sana 15 teroyongan, Iya. yang di sana 15 terowongan. Kita di tengah-tengah sekarang teman-teman. Jadi yang mana posisi kita sekarang kiri kanan saya ini digunakan para pekerja rumusa bekerja selama 1 hari. Mereka hanya dikasih makan cuma 1 kali kak. 1 hari Ya, sekali. Oh. Itu pun makannya bukan berbentuk nasi, sayur atau lauk pauk, itu cuma ubi atau singkong. Coba dibayangin teman-teman, 1 hari itu dikasih makan bekerja seperti ini, itu pun makan ubi. Gimana dulu apanya kelaparannya mereka mengerjakan ini. Jadi tidak rumusanya berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Karena lubang Jepang ini sifatnya rahasia. Makanya selama 3 tahun lubang Jepang dibangun, ini penduduk setempat tidak mengetahui. Jadi lubang Jepang ini ditemukan setelah 1 tahun Indonesia mereka tahun 1946. Wih, iya, iya. Nah, jadi Berarti 1 tahun setelah Indonesia Iya. merdeka ya. Berarti 1944. Ya, jadi selama kenapa Jepang mengambil orang luar daerah, karena lubang Jepang ini sifatnya rahasia. Kalau seandainya ada pribumi sini atau rumusa yang bisa meloloskan diri, itu kalau bertemu dengan masyarakat setempat zaman dahulu tidak akan bisa nyambung komunikasi dengan baik. Karena kita zaman dulu belum semuanya kita masih bisa pakai bahasa nasional. Kita ini masih pakai bahasa daerah masing-masing. Makanya kalau ada orang Sulawesi atau Kalimantan bertemu orang masyarakat setempat di sini, tidak akan nyambung komunikasi dengan baik. Dan posisi perkampungan tidak seramai sekarang gitu. Ayo sekarang kita melihat dapur dan penjaranya. Oke teman-teman, kita mau lihat dapur ya. Nggak Lanjut. serius Kak Lila Tala, nggak Iya. pernah. Pernah ada jaringan sini loh kak. Alarm apa itu? Alarm Telepon, kayaknya. Telepon. Angkat aja. Wih, bagus apanya sinyalnya. Berarti bagus Telkomselnya. Kadang enggak juga. Nah, iya, telepon. Soalnya penginapan kurang bagus juga. Kayak nanti. Mungkin karena ada di sini. Enggak, jarang Kak. Kalau sampai sini bisa nggak ada sinyal loh. Ya kita lanjut saja. Yuk, Oke, lanjut Kak. kita lanjut. Dulu teman-teman. Nah, ini adalah ruang meeting atau ruang sidang. Jadi ini digunakan oleh tentara Jepang. Jadi cara Jepang mengambil rumusa itu mereka diiming-imingi dikasih gaji sama kehidupan layak. Sementara apa yang telah jadikan Jepang tidak sebanding yang telah mereka lihat secara langsung. Jadi di sini mereka bekerja paksa, dicambuk, dan kalau bagi para pekerja rumusa yang baru datang, kalau mereka belum mau dikamburu paksa, mereka dibawa ke penjara dulu Kak, dikasih waktu tengah 100 hari atau 3 bulan kurang lebih. Kalau mereka juga belum mau, barulah dieksekusi, dibuang nanti ke tempat buang mayat gitu Kak. Jadi ini tadi ruang apa ya? Ruang sidangnya di sini. Ruang Kak. sidang ya. Iya. Jadi waktu lubang Jepang ditemukan juga banyak ditemukan bekas-bekas meja, cuman udah pada lapuk Kak. Ruang sidang dia cuman gang-gang gitu aja ya. Iya, betul. Nah ini barak-barak militer Kak, di sini lah tempat tidur tentara Jepang dulu tidurnya. Di sini. Ya, cuman mereka tidur hanya belaskan tikar yang terbuat di bambu dulunya. Berarti dulu surga bambu lah ya. Ya, Ini nah ini ya juga nih Kak. ini baraknya mereka ya, tempat Iya. tidurnya mereka ya. Ya, Ini lagi dalam pekerjaan ya di dalamnya. ya. Nah, yang di depan Pintu saya ini pelarian. adalah pintu Ini pintu emergensi pelarian. atau pintu pelarian. Jadi maksud pintu emergensi atau pintu pelarian, seandainya Jepang diserang oleh sekutu, Jepang lari lewat sini. Itu di bawah 7 Rangan Sanok ada 75 meter ke bawah gitu. Dan aslinya juga 30 meter ke ujung, hanya sebesar ban mobil. Tidak asli sebesar kita lihat sekarang gitu. Berarti mereka lah yang lebih tahu seluk beluk di Iya. Ngarai ini ya, Iya. tentara Jepang dulu ya. Iya Kak. Oh ini kesana tuh berarti Ngarai Sianok Iya. ya. Jadi kesana tuh teman-teman Ngarai Sianok tuh ada kita liatin
di jalan. Melihat sana kan? Hah? Melihat sana. Enggak usah lah, udah biasanya kan. Salah di sini. Jadi kita ke dapur dan penjaranya. Ini dapurnya. Kita mau arah ke dapur dan penjara. Nah, ini karena keropos sedikit kak. Jadi waktu gempa tahun 2009 getarannya agak kencang sedikit. Yang keropos hanya ini aja. Karena bekas semen dengan cadas. Karena tanah cadas ini kan dia lembab, semen ini kering. Jadi dia nggak akan bisa awet lama gitu. Nah, nggak Apalagi lengket dia ya. punya daya tekanan ke bawah kan. Ya sebenarnya itu nggak lengket Ya, ya kita ada saya. Kita mati lagi. Ini jangan lagi dilihatin. Nah, ini yang namanya aslinya kak batu cadas. Ini yang seperti bling-bling kilat-kilat seperti ini. Ini tidak ada mengandung emas atau berlian kak. Ini hanya mengandung zat bahan bakar, cuma diolah lagi gitu. Kalau ini mengandung emas atau berlian enak saya satu kali mandu saya korek saya masuk kantong. Iya kalau mengandung emas ya mas. Untungnya saja ini hanya mengandung zat bahan kapur gitu kan. Iya nggak ada mampu. Kalau nggak rebutan lagi sama warga ya. Iya. Jadi itulah bedanya terowongan buatan Jepang dengan Belanda. Kalau orang Belanda, kalau dia nggak bikin tambang batu bara, kalau nggak tambang emas dia bikin. Kalau Jepang hanya sebagai bunker atau pertahanan dari sekutu Jepang gitu. Makanya lebih banyak yang peninggalan Belanda yang berakal sama kita ya. Ini teman-teman kita ke ruang penjara. Nah ini penjaranya. Ini Jadi yang mana ini panjangnya dulunya kurang lebih ya sekitar 400 meter kurang lebih. Sana. Ya 400 karena meter. buntu itulah kuburan massal kak. Kenapa mereka dikubur massal? Karena kita nggak tahu apa agamanya, entah Islam atau Kristen dan agama lain. Jadi mempermudah kerjaan nenek moyang kita dulu, dibikinlah kuburan massal. Jadi langsung buntu sekarang nih kak. Jadi besi ini tidak asli nih, aslinya hanya terbuat dari bambu dulunya. Dari ganti ya. Ya. Jadi sebelah kiri Ini saya ini dapur. Maksud dapur bukan dapur tempat masak. Ini hanya sebagai trik atau tipuan oleh Jepang. Jadi kalau seandainya sekutu masuk dalam, mereka kira ini tempat masak. Padahal bukan. Di sebelahnya adalah ruang pembantaian. Ayo sini kan. Oh, ini pengintaian. Ya. Jadi apabila ada para lumusa yang membangkang atau mereka tidak lagi mau bekerja lagi, yang mati sendirinya karena kelaparan, dibuanglah ke dalam sini. Ini bukan tembus ke jurang Arisiano. Jadi di ujung tuh spekulasi atau pikiran orang dulu ada berbentuk bak besar. Di sana kumpul mayatnya. Kalau yang waktu zaman pemerintah Jepang, kalau yang mati sendirinya karena kelaparan dibuang di sini. Ini aslinya bentuknya seperti ini, cuma dari bambu dahulunya. Oh ini asli nih ya dari bambu ya. Di atas ini adalah ruang pengintaian. Jadi maksud pintu pengintaian. Yang itu ya? Ya, apabila masyarakat pribumi sini yang dulu mau ke pasar, mau jual sayur, padi rempah-rempah, jadi tentara Jepang yang ngintai di sini. Setelah mereka intai di sini, baru nanti disergap ke sana. Kalau kita dari bawah, kita nggak akan susah melihat terowongan lubang Jepang ini, karena posisi lubang Jepang ada di bibir tebing dan dipenuhi dengan pohon-pohon gitu kan. Sini kakak berdiri bisa lihat cahaya kak sini kak. Nah, pas di sini kakak berdiri sini kak, lihat ke atas kak, udah nggak lihat cahaya. Oh iya. Nah, diintai dari sini teman-teman. kak ya. Ini ternyata pengintaiannya. Oh subhanallah. Jadi posisi kita sekarang nih ada di bawah kuburan, cuman kuburan orang kita sekarang kak. Ada di atas nanti Di kan atas kalau ini kita kuburan. jalan kan lewat atas nanti. Oke, ini teman-teman ternyata ini dibuatin pengintaian dan penganiayaan kuburan ya, buat Iya. bikin dapur. Jepang dari sini kak. Itu di sini bawa sayuran, tadi rempah-rempah itulah mereka segap ke dalam gitu. Berarti ini sini sirgap. Iya, Jadi warga itu biarpun perempuan atau laki-laki gitu. iya kak. Ini. Iya, disergap lah dibawa ke dalam. Kalau mereka tidak mau kabur paksa, itulah dikusi langsung dibuang ke tempat buang mayat. Tadi kakak mobil kakak, oh ada sopir tadi. Enggak, kami aja. Oh naik gokar tadi. Heeh. Nah, jadi nanti kalau kakak mau ke pasar, kakak mau ke panorama lagi atau mau Kita naik ke tempat atas aja, enggak? Parkir kita di depan kantor. Kita parkir di depan. Oh gimana? Kami parkir di depan. Kita masuk parkir. Oh di sana mobil. Iya. Siapa yang bawa mobil? Oh kakak. Berarti jalannya kita ke atas. Iya, naik ke atas aja lah, nggak apa-apa. Apa-apa kan? Nggak apa-apa, kan udah jelas ini semua. Ini teman-teman bisa kita buatin penjaranya. Ini dapur. Ini dapurnya ternyata cuma sekedar untuk nama aja, spekulasi. Di sini buatin untuk kuburan ya sama Iya.
pembantaian ya sini ya. Ya, dan Pengintaiannya sama kuburan dari situ tadi udah dijelasin sama Bang Billy. Dan sekarang kita udah selesai. Kita mau pintu mengarah keluar aja. pintu mengarah keluar teman-teman. Jadi teman-teman seperti itulah penjelasan dari Bang Billy. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan sekarang kita mau keluar dan bersiap-siap mau pulang lagi ke Pekanbaru. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa selalu support channel ini. Saya tidak bosan-bosan meminta bantuan dari teman-teman, support dari teman-teman, dan jaga terus kesehatan, selalu berpikiran positif supaya pikiran kita tenang, hati kita juga tenang, hidup kita selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.